Selamat datang di channel Bliwayan Menggambar. Bliwayan akan membagikan tutorial teknik shading lebih lanjut. Pertama, kita buat sketsa awal, baik detail maupun global, dengan menggunakan pensil yang nantinya akan kita hapus setelah kita ganti dengan drawing pen, agar sketsa kita permanen dan tidak luntur oleh air. Bliwayan menggunakan media kanvas dan tinta Cina. Di sini Bliwayan akan menggabungkan beberapa objek, yaitu 2 jenis tanaman dan batu serta rumput. Objek ini bisa dilihat kembali tutorialnya di channel Bliwayan. Silakan klik tautannya. Langkah awal sebelum kita mulai, pastikan kita hapus bekas pensil agar kanvas kita bersih dan tidak mengganggu teknik shading kita. Pada dasarnya, Bliwayan selalu mempersiapkan 3 buah kuas. Kuas kecil untuk tinta hitam, kuas yang besaran untuk mengasir atau menghaluskan, dan kuas bambu buatan sendiri sebagai finishing. Dan tentu saja tinta hitam atau tinta Cina dan air bersih. Pertama, kita pastikan objek yang berada paling depan, di mana tahap shading akan kita mulai. Dengan kuas hitam kecil, kita celupkan ke tinta hitam, kita aplikasikan ke sekeliling objek. Tentunya diperlukan kehati-hatian agar tinta atau kuas tidak melewati garis masuk ke dalam objek. Sesegera mungkin dengan kuas satunya kita asir atau haluskan bagian pinggirnya ke arah luar sampai halus dan menyatu. Selanjutnya, kita pindah ke objek yang lain yang posisinya paling depan juga. Kita terus lakukan ini saling bergantian antara kuas yang mengandung tinta dan penghalus kuas yang kita celupkan ke air bersih. Bliwayan informasikan tinta hitam yang baru kita beli sangat pekat sehingga perlu dicairkan dengan air sampai kepekatannya seperti yang kita inginkan agar teknik shading kita tidak terlalu gelap atau sebaliknya terlalu terang. Tentunya belum kita aplikasikan, kita coba terlebih dahulu di atas kanvas berbeda atau kertas. Kalau tingkat kehitaman dari tinta sudah bagus, baru kita bisa aplikasikan. Tinta ini sifatnya permanen, sehingga ketika kering, maka akan susah atau tidak mungkin dihapus lagi, baik dengan air maupun penghapus. Ketika terjadi kesalahan, waktu kita mengoleskan tinta, sesegera mungkin dihapus dengan air bersih ketika tinta masih dalam keadaan basah. Makanya, dalam teknik shading ini, sangat penting diperhatikan olesan tinta hitam harus segera dihaluskan dengan kuas kedua yang dicampur air sebelum mengering. Karena sudah kering atau setengah kering, tidak bisa lagi dihaluskan. Selain itu, jangan mengoleskan tinta hitam pada objek yang masih basah atau setengah basah, karena tinta akan merambat masuk ke dalam objek, melewati garis drawing pen dari objek kita. Ini sering terjadi karena kurang hati-hati atau sabar menunggu lukisan kita kering untuk kita lanjutkan. Untuk tahap awal atau pemula, silakan ikuti langkah demi langkah
seperti tutorial channel Beliwayan ini. Posisi terbaik untuk teknik shading adalah posisi kanvas datar, mungkin di atas meja atau lantai. Kalau posisi berdiri dengan menggunakan stand, kemungkinan besar tinta yang basah akan meleleh ke bawah. Demikian juga ketika sudah dihaluskan dengan air. Posisi mendatar di atas meja memudahkan kita untuk memutar karya kita, memutar kanvas pada posisi yang kita inginkan, agar teknik shading kita lebih mudah dilakukan dan lebih cepat tentunya. Untuk bagian objek yang kecil, lebih baik menggunakan kuas ukuran kecil juga. Untuk memaksimalkan efek cahaya atau efek shading, kita bisa menambahkan kontras antar dua objek berbeda atau lebih sesuai dengan arah cahaya. Seperti berikut ini. Arah cahaya datang dari sisi kanan atas, sehingga sisi kiri objek akan kelihatan lebih gelap. Makanya, tambahkan ekstra kegelapan atau kontras antara objek yang kurang sinar dan yang kena sinar berlebih. Pastikan melakukan ini, kanvas dipastikan kering. Dan sekarang kita masuk ke tahap finishing dengan menggunakan kuas bambu yang ujungnya kecil dan sedikit keras. Lain waktu, Beliwayan akan membuat tutorial tersendiri cara membuat tas dari bambu dalam berbagai ukuran. Kuas bambu ini sangat bagus, efektif untuk membuat sisiran tipis agar objek terlihat bervolume atau 3 dimensi, bahkan untuk membuat garis atau objek baru seperti akar-akaran dan rerumputan. Dan ini adalah salah satu alat menggambar yang sangat vital dalam lukisan tradisional Bali. Untuk menggunakan kuas bambu ini, kita memerlukan kain perca atau kain katun yang bisa menyerap tinta untuk mengeringkan atau melembabkan kuas. Sesudah kita celupkan ujungnya ke dalam tinta. Di sini tinta yang dipakai memiliki kepekatan sedikit lebih kental daripada penggunaan kuas bulu sebelumnya. Jika terasa kuas bambu terlalu basah oleh tinta, bisa dikeringkan di kain. Sebaliknya, jika terlalu kering, kita lembabkan di kain juga sebagai pengatur konsentrasi tinta yang ada di kuas bambu kita. Kuas bambu ini sangat baik digunakan di atas kanvas. Untuk di atas kertas, diperlukan kertas yang kualitas bagus atau tebal karena ujung bambu sedikit kasar dan bisa merobek kertas yang tipis. Di sini membuat kesan rumput sangat mudah dengan kuas bambu ini. Baik panjang, pendek, maupun teknik mengasir seperti menggunakan pensil. Apalagi objek kecil seperti bunga dan tangkainya, penggunaan kuas bambu ini sangat membantu dan membuat garis-garis tulang daun menjadi sangat mudah. Lebih lanjut, cara menggunakan kuas ini, Beliwayan akan membuat tutorial tersendiri agar lebih jelas. Makanya Beliwayan sarankan untuk subscribe channel Beliwayan
untuk melihat lanjutan tutorial ini, termasuk tutorial cara mewarnai lukisan tradisional Bali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.